Jadi kalau ditanya apakah merangkul Muhaimin ini strategi, sangat strategi. Ini keberhasilan Pak Anies Baswedan menarik partai yang punya pengentalan di istana kemudian bergabung dengan oposisi. Mestinya kan Demokrat melakukan perayaan senang, happy. Kalau sampai Pak Anies ini diberikan Allah, ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dengan catatan siapapun wakilnya, saya pastikan terjadi ledakan perubahan besar. Ada satu poin yang kita harus bersyukur, kembalinya PKB ke jalan arus perubahan. I see. Yang kita harus pastikan bahwa ini satu prestasi negosiasi, lobby yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Pak Anies. Yang menjadi variabel-variabel yang mengganggu dan mungkin menurut saya mendepresi situasi psikologi Pak Anies itu, ya itu kan hanya permainan yang menuju kepada pencalonan saja. Dinamika tarik menarik partai. Begitu politik. sudah ditetapkan sebagai calon, maka cair semua. Ibarat kata langsung melesat gitu ya. Misal gangguan yang dibuat semacam baygon politik ini kan disemprot oleh Pak SBY ini, menurut saya ini kan usianya paling waktunya ya 1 minggu. Setelah dipukul balik oleh kelompok kritis, beliau juga akan merenung bahwa tindakan beliau terlalu jauh salah. Malam ini pun mereka merenung nih jangan-jangan. Setelah mendengar podcast kita ini. Kalau nggak merenung, saya demo mereka nanti. Ya kita yang punya cuma demo kan kalau mereka punya. Oke. Tapi ini soal yang belum tuntas. Soal hakul yakin bagaimana kemenangan Pak Anies. Nah, kan ente tadi baru bicara mengenai internasional. Dalam negeri kan geopolitik, sudah juga. Dalam negeri sedikit. Tapi technical ya Anda harus juga itu. Saya mau bicara dari sisi transidental. Memahami politik. Luar biasa. Dari faktor-faktor tauhid. Karena tauhid ini juga kan banyak kan ahli di sana, Averus, Ibnu Sina dan lain-lain. Mullah Sadrat, Elbi Ali Syariati. Sebenarnya pandangan tauhid saya secara pribadi Muslim, karena selalu melihat ontologis ini dalam pandangan Islam ya. Saya melihat begini, kalau pada satu wilayah satu bangsa mengalami penindasan dan di sana ada satu kekuasaan yang zalim, maka ada 2 kemungkinan muncul di sana. Pertama, sudah otomatis Allah mengirim pemimpin. Dan kemudian bangsa itu juga merindukan lahirnya pemimpin. Menariknya, kebetulan kita mayoritas umat Islam, sejak turun-temurun kita dilatih untuk bicara pemimpin itu bicara kriteria. Dia pertama harus jujur, santun, baik. Nah, rekam jejak Pak Anies itu melengkapi kerinduan masyarakat dalam pemahaman kriteria. Ini saya lihat dari aspek spiritual, tauhid. Karena belajar dari peristiwa di Quran, peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Kita sebagai Muslim nggak bisa, faktor transidental ini nggak bisa kita abaikan. Spiritual ini kan. Nah, materialnya udah terlihat
partisipasi tumbuh dan berkembang, menghendaki perubahan, dari gerakan keimanan spiritual juga tumbuh kerinduan untuk mengakhiri praktek kekuasaan yang zalim. Maka sudah otomatis kalau sampai Pak Anies ini diberikan Allah, ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dengan catatan siapapun wakilnya, saya pastikan terjadi ledakan perubahan besar, terjadi gelombang. Di mana ente itu lagi bermimpi atau memang enggak, saya pelaku, kalkulatif ini? Saya pelaku dalam 2 peristiwa besar. Saya tidak bermain di pinggiran, saya main di jantung-jantung. 2 peristiwa besar itu apa? 98 dan Pilkada DKI 2017 DKI. Saya merancang satu platform itu, mudah-mudahan nanti satu waktu Habib Rizik harus umumkan itu. Karena itu karya politik yang tidak lepas dari pengalaman. Maka oleh sebab itu saya lihat pilkada DKI itu Pak Anies itu nggak punya apa-apa. Tetapi ketika dibangkitkan masyarakat bahwa pentingnya memperjuangkan nilai-nilai keadilan, maka gerakan partisipasi itu tumbuh menghadapi kekuatan yang punya modal besar, punya jaringan luas, dan pada saat itu petadunya belum ada BRICS. Tarik menarik Barat Timur itu kan sangat ini sekali kan terlihat. Apalagi sekarang, kalau menurut saya sekarang dia belum masuk kampanye lagi, rakyat sudah di mana-mana mendukung Pak Anies kok. Saya melihat ini secara objektif. Kalau jalur elektoral ini dijaga oleh kalangan elit partai dengan kemampuan mereka melakukan komunikasi, formasi politik yang elegan, yang dewasa, yang konstruktif, yang visioner, dengan basis perlindungan itu selalu mempertimbangkan aspirasi orang banyak, rakyat banyak, maka gelombang ini yang dibilang Pak Gatot itu, kita punya tujuan untuk perubahan. Dan saya menduga juga bisa saja bukan Caimin sebagai calon wakil presiden. Bisa kemudian PKB mengambil pendekatan hikmah politik yang lebih hikmat, ya, lebih bijaksana, membuat satu konvensi sebagaimana pernah dibuat Golkar, kemudian menggulirkan sejumlah tokoh-tokoh yang bisa diperjuangkan oleh PKB dan PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan perjuangan yang terberat bagi elit partai di lingkaran koalisi ini, menurut saya bukan untuk meyakinkan rakyat, tapi mereka harus meyakinkan di antara mereka harus duduk dulu. Karena ketika mereka berbicara tentang misal Pak SBY, kita harus mencontoh Rasulullah, maka saya juga mau mengingatkan Pak SBY, ada satu aset besar yang diwariskan kepada umat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, tabayun. Dan tabayun itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhati tulus dengan membuka pintu-pintu silaturahim. Jangan sampai hanya karena kepentingan personal, kepentingan pribadi, kemudian Pak SBY yang kita cintai ini terjebak dan meninggalkan warisan politik yang tidak bagus. Dia harus berdiri sebagai guru bangsa. Buang itu kepentingan Partai Demokrat, buang itu kepentingan AHY, utamakan kepentingan rakyat. Maka dia akan dikenang oleh sejarah. Tapi kan adalah kalau kita misalnya bicara tentang perubahan, ya perubahan itu harus menang. Kalau kalah gimana? Itu nggak ada gunanya kan? Oke. Sekarang menurut Anda strategis nggak langkah untuk menggandeng Caimin dan PKB? Sangat strategis. Oke, silakan lakukan eksploitasi. Jangan dilihat pada satu orang Caimin. Karena Caimin itu ketua umum partai, berarti dia mengikat jutaan kader dan simpatisan. Ada infrastruktur yang terhubung ke akar sosial. Dan kemudian kan banyak survei analisa yang mengatakan bahwa pertarungan yang paling strategi itu di Jawa Timur. Kebetulan ada representasi partai politik dari basis NU yang dipimpin oleh Muhaimin. Jadi kalau ditanya apakah merangkul Muhaimin ini strategi, sangat strategi. Ini keberhasilan Pak Anies Baswedan menarik partai yang punya pengentalan di istana kemudian bergabung dengan oposisi. Mestinya kan Demokrat melakukan
senang, happy. Wah, ini kita peluang menang kita makin gede nih. Dan mereka yang harus mengumumkan ke publik, kami bahagia, kami senang. Ternyata Pak Anies ini berprestasi, bisa merangkul. Walaupun PKB itu belakangan kan dianggap berbeda dengan kubu perubahan. Jadi langkah-langkah kemajuan yang dipersembahkan oleh Pak Anies Baswedan, justru hanya karena kepentingan satu anak saja, ini semua jadi berantakan. Ini bacaan publik ya. Walaupun saya sendiri masih merasa bahwa AHY ini juga punya kedewasaan. Karena terakhir juga saya ikuti wawancara Semoga Tulus, bahwa dia juga sebenarnya nggak terlalu ambisi. Berarti apa? Ada di lingkaran Agus Harimurti, di lingkaran SBY yang memang kerjanya mengompori. Yang kerjanya memang tidak melihat bahwa hadirnya PKB itu sebagai prestasi. Padahal kalau kita membaca secara terang di ruang publik, poin kelima itu mengatakan capres itu kan diberi kewenangan untuk merangkul, memperluas. Jangankan PKB satu orang tokoh saja bisa kembali bergabung dengan rakyat di arus perubahan, itu sujud syukur kita, bukan kita maki. Oke, tapi kalau misalnya menurut Anda skenario terbaik apa bagi seorang Anies untuk menghadapi lawan dalam elektoral bukan lawan dalam pertarungan apapun, dengan tujuan tentu menang. Nah sekarang kita ini ada hidangan nih, ada Prabowo, kemungkinan besar Prabowo itu nggak jauh-jauh dari Erick Thohir dan tidak akan jauh-jauh dari Gibran. Let's say tiba-tiba MK mengabulkan permohonan, tapi tergantung sign MK juga, sign istana juga kan. Setuju. Nah, Prabowo Gibran. Lalu tiba-tiba Ganjar ini mungkin dengan kalau gitu kita cari tokoh NU juga tiba-tiba. Bisa juga dengan AHY juga. Bisa dengan AHY juga. Ganjar AHY, Ganjar Mahfud MD kan, Ganjar Sandiaga Uno misalnya. Lalu ini Anies nih. Anies let's say dengan Caimin. Atau Anda mau masukkan menu baru misalnya, tiba-tiba ada kejutan juga. Kalau saya Anies itu yang saya mau ngomong itu. Izinkan saya bicara. Oke, silakan. Dari tadi kan Anda sudah bicara, serius sekali Anda. Sampai nggak bisa ketawa nih. Oke, silakan. Karena tema ini agak sensitif. Oke. Saya tuh setelah mengamati podcast Abang RH ini sama Mas Gatot tadi, hati saya senang. Karena ini pernyataan dari mantan Panglima TNI. Bukan seorang mayor. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Dia mengatakan bahwa ini semua kan masih berproses, belum saling mengunci, dan waktunya kan masih ada. Kita tidak tahu di tengah jalan apa yang akan terjadi. Ini kan bahasa sebagai seorang yang memiliki basic tauhid yang bagus, bahwa kita manusia bisa putuskan, tapi dalam proses kita nggak tahu kalau Allah merencanakan lain. Yang pasti tetapi itu ada kalau sudah didaftarkan katanya. Ada satu poin. Yang kita harus bersyukur, kembalinya PKB ke jalan arus perubahan. I see. Yang kita harus pastikan bahwa ini satu prestasi negosiasi lobby yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Pak Anies. Kita harus sambut gembira. Ada saudara-saudara kita dari partai kebangsaan yang selama ini mesra di lingkaran kekuasaan, tiba-tiba memutar 180 derajat GPS, bergabung dalam barisan. Mestinya ahlan wa sahlan gitu. Kita harus ahlan wa sahlan, kita sambut dengan Rabana, dengan ini. Bro, saya dikasih kode itu. Ente suaranya terlalu pelan. Kurang kuat. Lalu ininya dia jangan di atas. Nah, hilang nanti suaranya. Karena beda kita karena kita live. Internet kan, connection. Jadi apa tadi ya soal ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, di saat rakyat gembira dan senang melihat bergabungnya PKB, kemudian kan kawan-kawan di CKS dipimpin oleh SBY, ada orkestra politik baru kan, yang wah ini apalagi kan drama-drama apalagi nih kan. Kemudian saya baca di Twitter itu trending topik semalam, satu kata yang selalu melekat dalam situasi psikologi SBY ketika marah, yaitu baperan. Baperan, Sebenarnya kata ini sudah bisa menjadi pintu masuk perlindungan bagi Pak SBY. Di usia dan kematangan beliau tidak boleh lagi seperti begini. Oke. Tetapi saya masih berdoa tidak ada
sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semua ini bisa diselesaikan. Tidak boleh saling mengunci. Kita taruh ya, kawan-kawan yang baru belajar politik, adik-adik kita ini di Demokrat, yang baru belajar politik mungkin marah, mencaci maki. Tapi kalau saya pribadi saya anggap ini kan proses latihan. Oke. Belum final. Ya. Karena Demokrat mengatakan kami bergabung mendukung Pak Anies dengan berbagai alasan karena beliau adalah orang baik, punya visi dan lain-lain dan kami setia. Kita juga minta Pak SBY tidak boleh keluar dari gerakan perubahan. Oke. Harus kembali. Anda mau setia nggak dengan gerakan perubahan? Karena saya membaca sampai malam ini rakyat itu masih berdoa loh, bukan berpikir, berdoa agar Pak SBY jangan pergi meninggalkan rakyat yang lagi berjihad politik untuk perubahan. Kalau sampai Pak SBY masih terus ngotot mempertahankan satu alasan politik yang dibangun dengan argumentasi akal pendeknya oleh kipas-kipas di samping beliau, maka saya pastikan Partai Demokrat ini bisa kiamat. Habis dia. Habis. Digempur habis. Karena alasan yang diungkap, saya ikuti tadi itu hampir 1 jam. Pidato Pak SBY itu kosong, nol besar, nggak ada isi. Oke. Nggak ada isi. Bro, Itu kalau kita buat tulisan saja, kita menjelaskan 3 alasan fakta yang tersedia, bubar ini Partai Demokrat. Mereka sebenarnya sentrumnya pengkhianatan.